Halo, selamat datang kembali bersama saya kembali Bang Parwi yang akan membahas tentang Timnas Indonesia, karena ini memang Timnas Indonesia sudah lebih dekat lagi untuk menjalani pertandingan di Indonesia sendiri, dan juga nanti akan mengalami pertandingan dan akan bertanding melawan Bahrain di tanggal 25 mendatang. Nah, ini dia ya. Dan di sini saya juga mau menyatakan ataupun mau memberikan komentar pada pernyataan dari Patrick Kluivert, bahwa di sini kata dari Patrick Kluivert, ini Bahrain tidak ini Bahrain sedang minder, seperti itu kata dari Patrick Kluivert. Oke, memang bisa agak minder, memang hal itu, tapi di sini kita harus jangan terlalu percaya diri kepada hal itu semuanya. Itu bisa saja ini sebagai jebakan untuk Timnas Indonesia agar mereka lebih confident ya, lebih percaya diri ya seperti dilakukan oleh juga Australia. Dan memang kita juga, walaupun memang Bahrain sekarang ini juga memang mungkin tidak percaya diri, tapi kita ya jangan, harus berhati-hati kepada Bahrain ya. Kita harus berhati-hati bahwa kita sebagai cabuk pengalaman untuk kemarin ya, kita tidak perlu, kita memang harus selalu rendah hati untuk meraup, kita harus merendah hati untuk agar kita menjadi lebih tinggi. Nah, seperti itu juga untuk Patrick Kluivert, saya harap juga tetap rendah hati. Memang dia memang ini juga untuk Timnas Indonesia juga memang sudah mulai latihan di sini, sudah mulai latihan, juga sudah mulai confident, dan mereka juga sudah mulai gembira. Semoga nanti ini dengan adanya seperti ini, nanti dengan laga nanti tidak bertanding dengan beban, tapi dengan suka hati, dengan senang, maka itu akan, kalau kita bertanding dengan senang, tidak ada beban, itu akan membuat Timnas Indonesia, membuat kerangka tim ini itu dari umpan, dari segi taktik, dari segi chemistry itu akan terjaga dan akan terjadi dengan baik. Nah, seperti itu. Memang kita juga untuk Patrick Kluivert ya, memang kata dari Patrick Kluivert memang juga itu kemarin itu juga dikatakan juga, itu adalah kita hanya melakukan kesalahan, pemain banyak melakukan kesalahan. Ya memang benar, pemain banyak melakukan kesalahan, dan memang ia juga mengatakan, untuk Patrick Kluivert juga mengatakan bahwa sepak bola itu tidak ada yang pasti. Nah, itu memang benar adanya, kalau memang sepak bola itu tidak ada yang pasti, tapi dan juga memang pemain juga melakukan kesalahan, tapi ia juga yang kenapa pemain bisa melakukan kesalahan, karena memang strategi yang dia pakai untuk kali ini, karena ia juga melakukan kesalahan juga fatal. Untuk Patrick Kluivert ini memakai strategi yang salah, memakai strategi yang keliru, ia melakukan kesalahan fatal, melakukan kesalahan strategi yang kurang perhitungan, itu yang terjadinya ya, karena kesinkronan dengan pemain tentunya. Jadi terpaksa memang pemain ya tentunya banyak melakukan kesalahan, karena memang di situ ya, karena memang strateginya memang sudah dari awal juga sudah salah. Dan yang kita biasanya tidak bermain dengan markback, kita bermain markback seperti itu, kita tidak bermain langsung menyerang secara sporadis, tanpa memikirkan pertahanan. Kita tidak pernah bermain seperti itu untuk Timnas Indonesia di tangan Sintayong, tidak pernah. Kita selalu memikirkan untuk defense. Memang kita selalu mengandalkan bisa katakanlah itu dikatakan parkir bus lah, parkir pesawat lah, atau apalah. Tapi memang di sini untuk era istilahnya memang untuk pertahanan itu diutamakan lebih dahulu, baru menyerang. Dan Timnas Indonesia biasa selalu mengandalkan dalam bertahan dengan menyerang, dengan counter attack. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga tidak boleh untuk Patrick Kluivert, saya harap juga tidak boleh untuk menyepelekan untuk Bahrain, karena Bahrain juga kita kemarin, dan jangan juga mengatakan Bahrain ini sedang tidak percaya diri. Jangan salah ya, jangan salah. Bahrain kemarin ya juga kalah tapi tidak telak dengan Jepang. Cuma kalah cuma 2-0. Dan ia juga sudah melihat pertandingan Timnas Indonesia dengan dibasmi ataupun digasak 5-1 oleh Australia. Ini
Jangan bilang kalau Bahrain tidak percaya diri. Bahrain justru percaya diri untuk saat ini. Karena apa? Bahrain yakin, ya. Karena apa? Karena Indonesia dengan materi sekuat yang full, oke, pemainnya yang termasuk berkelas, tapi ternyata dibantai 5-1. Nah, itu bisa menumbuhkan dari Bahrain, dan Bahrain juga sudah melihat permainan saat kita, ya, bersama Australia. Ya, kita dibantai dengan Australia, kita tuh Bahrain juga sudah itu kekalahan kita mutlak itu menumbuhkan kepercayaan diri Bahrain bahwa bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ini jadi catat ya. Dan tidak menyepelekan Bahrain. Dan di sini tidak hanya itu, Bahrain juga terkenal dengan diving-divingnya, dengan gaya-gayanya yang berguling-guling, ya, dengan dramanya, ya, bisa seperti bermain sinetron, ya, aktingnya mereka juga pandai bermain akting, guling-guling dan lain sebagainya, dan mengulur waktu dan lain sebagainya. Ini yang harus dihati-hati untuk timnas Indonesia. Jangan menyepelekan, kita jangan terlalu jumawa, jangan terlalu pede bahwa untuk mengalahkan Bahrain di sini, ya. Dengan hal itu, ya, jangan terlalu over lah, intinya seperti itu. Maka kalau kita dengan terlalu pede, maka akan terjadi seperti kita akan lalai. Nah, kita akan lalai, kita fokus dengan kepedian kita. Wah, kita pasti bisa, pasti bisa. Ah, itu mudah. Itu karena itu yang bisa membuat kita lalai. Ini sebagai pelajaran, dan saya berharap untuk kali ini melawan Bahrain kali ini, saya rasa ia akan sangat berhati-hati, terutama di sini untuk pemilihan pemain. Nah, karena apa, kemarin ini untuk pemilihan pemain di sendiri, ini Patrick Kluivert ini sendiri gagal total. Memang ia tidak mengerti, belum tahu, ya, tipikal pemain-pemain kita, ya, kesukaan pemain kita, belum tahu, ya, keahlian pemain-pemain kita lah, intinya seperti itu. Kelebihan dan kekurangan pemain kita sebenarnya dia belum tahu untuk kelebihan dan pemain kita untuk kemarin itu. Saya rasa seperti itu, dan ini tentunya nanti akan berhati-hati. Dan di sini, ya, di dalam skuad timnas Indonesia tidak cuma hanya satu pelatih, teman-teman, tapi ada 5 pelatih. Bayangkan, ada Denny Lanzat, ya, di situ Denny Lanzat, ya, Alex Pastor, ya, dan juga yang lain-lain banyak. Itu ada total ada 5 pemain, men. Ada bukan 5 pemain, ada 5 pelatih, men. Bayangkan, ya, itu sudah ada 5 pelatih yang sudah berkelas. Tentunya di sini kita harus berhati-hati, jangan menyepelekan, jangan seperti itu. Kita harus mengantisipasi juga untuk tenang diving yang dilakukan oleh Bahrain, semangat oleh Bahrain, dan pertahanan. Saya kira nanti itu untuk pertandingan kita itu sudah diakuisisi oleh Bahrain, dan saya yakin Bahrain juga akan meniru gaya permainan dari Australia. Karena apa? Karena memang Australia berhasil mengalahkan kita dengan skor 5-1 telak. Ini dia dengan skor 5-1. Nah, jadi saya yakin nanti Bahrain akan bermain bertahan dan mengandalkan counter attack. Bahrain akan mengandalkan serangan balik. Ia akan full bertahan dan akan mengandalkan serang balik untuk menyerang kita. Seperti itu. Itu keyakinan saya. Tapi saya tidak mau muluk-muluk untuk hari ini, ya. Saya tidak mau muluk-muluk untuk hari ini, dan apa? Saya tidak ingin wah kita harus menang besar, tidak. Cukup 1-0 sudah oke. 1-0 sudah cukup lah, kita bisa menang 1-0 itu sudah cukup, puji Tuhan lah. Kalau sudah 1-0 tidak perlu muluk-muluk, yang penting kita menang saja, berapapun skornya, yang penting kita bisa menang. Saya tidak muluk-muluk, itu saya harapkan untuk mengobati rasa sakit penggemar timnas Indonesia semuanya. Kita tidak perlu harus sekian gini, kita bisa berapa kosong gini, enggak. 1-0 sudah cukup, itu pun sudah cukup, ya. Dan di match selanjutnya semoga ini juga timnas Indonesia bisa, ya, membabat habis, ya. Saya ingin timnas Indonesia memang membabat habis Bahrain, tapi kita lihat saja nanti, karena saya juga memang dengan saya lihat permainannya kemarin yang amburadul, kelihatan seperti tanpa tatik, yang amburadul, saya sedikit was-was.
Saya sedikit was-was, jujur teman-teman, saya sedikit was-was, sedikit kurang percaya lah, kurang percaya diri. Memang kalau sedikit was-was, kenapa? Karena blundernya Matt Cleaver seperti kemarin itu sangat-sangat fatal. Seperti bukan sosok pemain, seperti bukan sosok pelatih kelas dunia atau kelas Eropa. Ini seperti sosok pelatih kelas Liga 1. Itu saja. Itu yang bisa. Kenapa? Saya juga dalam menganalisis juga dari hasil juga dari segi irama permainan, gimana cantik permainannya, cantik atau apa seperti itu ya, dan ataupun dengan strateginya, cara bermainnya, kekompakannya, itu yang harus dinilai terlebih dahulu. Itu kan kita seperti itu untuk menilai dan menganalisis ya. Tidak hanya kita, karena dalam sepak bola tidak hanya bisa mengandalkan percaya diri, semangat, tenaga yang kuat, lari yang kuat. Oke, lihat kemarin ya, untuk Tom Hay dan Nathan. Nah, Tom Hay dan Nathan Joaon ini bukan tipikal pemain menjemput bola, bukan tipikal pemain mengejar-kejar bola, bukan pemain yang adu spirit, bukan untuk Nathan dan juga Tom Hay ini. Dan ini di lini tengah, dipasang di lini tengah ada dua ini yang tentunya ini kan sangat mudah. Tentunya di sini nanti yang di lini tengah jangan, Tom Hay masih bisa di lini tengah untuk membagi bola, tapi jangan dipaksa untuk pressing, jangan dipaksa untuk Tom Hay ini mengejar bola, untuk pressing untuk dipaksa untuk attack, untuk counter attack. Ini jangan dipaksa untuk Tom Hay ini, karena memang tipikal Tom Hay ini tipikal pemain yang elegan, tidak harus berlari terus, itu tidak seperti itu untuk tipikal Tom Hay. Dia tipikal pemain yang mengandalkan otak dan juga yang mengandalkan strategi, tidak banyak berlari. Jadi seperti itu Tom Hay. Jadi nanti untuk yang menopang Tom Hay ini, alangkah baiknya nanti bisa saja Pelupesi kemarin tidak dipasang. Pelupesi ada tipikal pemain yang memang suka mengejar bola dan juga ulet dan suka battle spirit juga. Untuk Pelupesi ini sangat cocok untuk dikombinasikan dengan Tom Hay. Nah, kenapa juga tim juga kemarin juga untuk Rizky Ridho juga tidak diberi kepercayaan. Saya juga heran Mbak juga seperti kemarin. Dan juga untuk di lini depan lah, untuk siapa kok Mas ini tetap pasang, tapi Senama Sananta, oh no, tidak masuk. Iya, kalau mending kalau dengan timnas Indonesia mending Baskara ya itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk sini. Tentunya untuk Patrick Kluivert di pertandingan akan datang, tentunya Patrick Kluivert akan berhati-hati dan sangat berhati-hati. Terima kasih, dan jangan lupa ya teman-teman untuk like dan juga subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten untuk Anda semuanya. Terima kasih, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah like dan juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih karena saya melihat di sini yang sudah banyak yang menonton ya, tapi belum pada subscribe, like ataupun menyalakan notifikasinya. Maka itu saya mohon untuk nyalakan notifikasinya dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Salam sepak bola, salam olahraga.